Setiap kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah berbicara lewat pujian dan penyembahan. Setiap nyanyian dalam kemegahan dan kesemarakan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sekarang waktunya kami mendengar isi hatimu. Oh Roh Kudus Allah, layakkan dan kuduskan kami. Lepaskan dan bebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Lawat kami ya Tuhan. Supaya kami menerima firman, isi hatimu. Dan itu dimeteraikan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami semua, urapi kami semua. Puji Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya percaya banyak juga yang tidak bisa hadir karena acara mungkin di kampung ya. Di rumah masing-masing, puji Tuhan. Saya pagi ini nggak pakai kemeja dan pakai dasi, nanti dipikir Belandanya nanti. Jadi saya sengaja pakai batik saja. Paling aman. Tadinya mau pakai kaos merah putih. Saya pikir nanti kalau kaos merah putih saya kan yang nyampaikan firman Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan dan sesudah itu nanti bagian yang mengatur acara lomba boleh mengatur semuanya ya. Mari Bapak Ibu, dengan keterbatasan waktu yang ada, saya mengajak kita membuka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Saya rindu Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini dan nanti pulang mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Amin. Merdeka. Puji Tuhan ya. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yang jelas nanti lombanya bukan lomba kelereng ya. Sudah menemukan? Bapak Ibu, ini penting untuk kita dengar supaya kita dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Mari kita baca. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, lahir baru itu satu sisi. Tapi menghidupi kelahiran baru sampai menjadi serupa dengan Kristus, itu sisi yang berbeda. Orang Yahudi berkata, menolak apa yang Yesus sampaikan. Hari ini ada banyak gereja, banyak anak Tuhan yang berkata sama seperti orang Yahudi. Saudara lihat ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Banyak anak Tuhan berkata, Pak, gereja saya itu gereja yang membawa saya sampai sorga. Bagaimana Bapak berkata saya belum dimerdekakan?
Saudara, ada banyak yang berkata, hamba-hamba Tuhan di gereja saya itu hamba-hamba Tuhan terkenal. Punya nama yang hebat. Pengajarannya luar biasa. Bagaimana mungkin saya harus belajar supaya merdeka di dalam Yesus? Tunggu dulu saudara. Orang Yahudi berkata kepada Yesus, Guru, kali ini engkau pasti salah. Karena saya adalah keturunan Abraham. Saya sudah dimerdekakan. Saya bukan hamba siapapun. Untuk apa Tuhan berkata dalam ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengan kata lain Yesus berkata, aku gak peduli kamu keturunan Abraham dari kelahiran. Keturunan Abraham dari kebenaran yang kau percaya, tapi engkau belum hidup dalam kebenaran. Saya kasih tahu, saudara datang ke gereja ini, duduk di sini, tidak berarti saudara sudah melakukan kebenaran Allah. Saudara memang duduk manis waktu di gereja. Saudara memang kelihatan mendengarkan firman Tuhan. Saudara nampak kayak malaikat, tapi waktu keluar dari gereja, bagaimana saudara memperlakukan istri, memperlakukan suami, memperlakukan orang tua, memperlakukan anak, memperlakukan mertua, memperlakukan menantu saudara. Saudara hidup dalam kebenaran atau tidak? Saudara kalau di gereja semua bisa berkata shalom. Tapi di luar gereja orang berkata apa? Bisa macam-macam, saya tidak perlu tirukan. Aktivis gereja, pelayanan di gereja, anggota paduan suara. Oh, luar biasa pelayanannya. Di mana ada persekutuan, di sana dia akan hadir. Tidak cuma Allah yang maha hadir, saudara juga maha hadir. Saudara, maksud saya saudara boleh kemana saja pergi, tapi ambil firman Allah, hidupi firman Allah, tinggal dalam kebenaran Allah. Amin. Saya tidak melarang saudara ikut PA dimanapun. Saya tidak melarang saudara untuk ikut pelayanan dimanapun. Saudara, saya punya banyak WA group. Ada grup, waduh macam-macam namanya. Ya mereka yang masukkan. Terkadang saya lihat loh foto ibu-ibu di sini di grup itu. Berdampingan dengan hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Saya nggak kenal hamba Tuhan itu, tapi ibu-ibu di sini kenal. Maaf ya, saya bukan menyindir. Bapak Ibu boleh saja, nggak apa-apa. Tapi ingat, lakukan kebenaran Allah. Saudara dekat pendeta tidak menjamin saudara masuk surga. Tak kasih tahu, lakukan kebenaran Allah. Kalau tidak suatu hari saudara akan kecewa, saudara akan nyesel. Saudara akan berkata, oh ternyata gak selamat. Ini mengejutkan saya saudara. Ini jelas benih Abraham, keturunan Abraham dari kelahiran. Tapi Yesus berkata, kamu belum hidup di dalam kemerdekaan. Kamu belum melakukan kebenaran Allah. Indonesia 70 tahun 9 memperingati kemerdekaan. 79 tahun. Tapi di daerah NTT masih banyak. Di Papua masih banyak suku-suku yang terabaikan. Saudara, saya belum sebut lagi suku-suku yang lain. Masih banyak Bapak Ibu. Lalu kalau saya bilang ini orang Yahudi gak benar ini ngomong. Ya, waktu dia berkata, jawabnya kami ini adalah keturunan Abraham Tuhan. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau kok berkata kamu akan merdeka? Bagaimana? Lalu Yesus melanjutkan. Saudara lihat ya. Yesus ngasih gambaran itu gampang. Kalau kamu orang yang sudah dimerdekakan, kamu bukan hamba tapi kamu anak. Kalau kamu anak, kamu tinggal dalam rumah. Tapi kalau hamba di luar rumah. Ya.
Artinya apa? Keluyuran terus. Nggak di dalam rumah. Lihat ini. Ayatnya 34. Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa itu hamba dosa. Ini terlalu keren kalau disebut hamba. Saya bilang saja budak dosa. Dan hamba atau budak tidak tetap tinggal dalam rumah. Beda sama anak. Kalau anak itu tetap tinggal dalam rumah. Jadi budak dosa itu artinya hidupnya itu tidak akan tenang. Hidupnya tidak akan pernah puas. Kurang terus. Istri satu juga kurang. Nanti istri dua juga kurang. Kurang ajar namanya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Tinggal dalam rumah itu adalah anak. Kenapa? Artinya menjaga persekutuan dengan bapaknya. Saudara dipanggil jadi anak Tuhan itu supaya memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau pergi terus keluyuran terus keluar terus. Saudara nggak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Loh Pak nggak boleh nonton. Boleh nggak apa-apa. Duit-duitnya sendiri. Ya silakan. Pilih yang terbaik. Saya bilang sama anak-anak, kenapa mesti nonton di bioskop? Tunggu aja waktu keluar di YouTube. Tunggu 10 tahun Pak, 5 tahun baru keluar. Ya sudah nonton. Tapi saya nggak ikut. Ya wakil-wakil papanya dan mamanya. Daripada saya tidur di gedung bioskop, kan sia-sia bayar uang. Keluar uang Bapak Ibu, iya kan? Saya nggak bisa. Ya sudah, saya di rumah aja lebih baik doa. Coba lihat kanan kiri. Saya curiga ya kenapa Bapak Ibu senyum-senyum ya. Rupanya suka nonton. Lihat ini ayat 32 ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti orang Yahudi tidak hidup dalam kebenaran. Benar gak? Waktu dia berkata saya ini keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bohong. Bohong Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Nanti di rumah baca ya. Semua kitab hakim-hakim. Ternyata 10 suku. Ya. Bangsa Israel kan dibagi jadi 2. Kan 12 suku. 10 suku pernah ditawan oleh bangsa Asyur. Lalu yang 2 suku Israel Selatan. Yehuda pernah ditawan 70 tahun. Di negeri Babil. Loh di mana? Kok bisa ngomong? Gak pernah kami ini jadi hamba siapapun. Loh ombes. Yesus lebih tahu. Loh Bapak Ibu Yesus lebih ngerti. Hari ini Yesus lebih tahu isi hatimu. Amin. Saudara dipanggil jadi anak Tuhan. Itu harus mengenapi Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Mari kita lihat. Nanti dari sini kita baru ketemu kebohongan-kebohongan di dalam gereja itu banyak sekali. Kebohongan-kebohongan pendeta banyak sekali. Lupa pendeta kok bohong? Iya banyak kok. Orang Yahudi dia bilang saya anak Abraham. Tapi ternyata anak. Bapak Ibu yang ngomong. Ngakunya pendeta hamba Tuhan. Ternyata bukan. Memang kalau minggu di belakang mimbar dia pendeta. Hari lain bukan. Lah apa? Ya tanggung jawabnya sama Tuhan. Ya, saya juga pendeta loh Bapak Ibu. Kalau saya nunjuk orang itu berarti 4 kena saya. 1 baru ke orang itu. Betul nggak? Artinya apa? Saya harus waspada. Barang siapa mengaku kuat dia harus tahu bahwa itu awal kehancuran kalau tidak mau berjaga-jaga. Kita lihat sekarang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ini tujuan awal Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya. Untuk apa? Kita ini menjadi segambar dan serupa dengan
dengan Tuhan Sang Pencipta. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara adalah manusia, yang berarti saya adalah roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Roh kita pada waktu lahir baru sudah diganti oleh Tuhan. Tapi jiwa kita harus terus-menerus diperbaharui. Lalu tubuh kita harus direstorasi, harus dipulihkan. Amin. Orang Kristen lahir baru itu baru rohnya secara hukum Alkitabiah digantikan oleh roh Allah. Tapi jiwa dan tubuhnya tetap punya kecenderungan dosa. Mau pendeta, mau penditi, ya, hamba Tuhan, hamba Tuhin, evangelis, evangelas, apapun kecenderungannya membuahkan dosa. Dan kecenderungan untuk berdosa itu berlaku seumur hidup. Saudara, karena itu saya tidak pernah menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat yang tidak membawa saudara kepada kedewasaan dalam Kristus. Saudara nggak senang nggak apa-apa. Saudara senang, saya bilang puji Tuhan. Karena memang harusnya seperti ini. Kenapa disebut Tuhan menjadikan manusia, yaitu saudara dan saya, menurut gambar dan rupa? Kata gambar itu dalam bahasa Ibraninya T-S-E-L-E-M, selem. Tapi depannya pakai T, ya, S-E-L-E-M, selem. Kata gambar itu berarti kemiripan manusia dengan Sang Pencipta dalam hal sifat yang penting yang dimiliki penciptanya. Jadi sifat yang penting yang khas pada Allah itu harus menjadi milik kita. Makanya disebut saudara diciptakan di dalam gambar dan rupa. Kata rupa itu dari bahasa Ibrani demut, D-E-M-U-T-H. Demut, bukan demit ya, demut. Kalau demit itu imitasinya demut, ya kan? Demut itu berarti kesamaan atau sosok atau pola seperti penciptanya. Jadi Allah yang menciptakan kita itu dikenal sebagai Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Makanya saudara diciptakan dalam roh, jiwa dan tubuh. Ada pola, ada sosok yang sama seperti penciptanya. Jadi waktu Tuhan menciptakan saudara dalam gambar Allah, itu berbicara kualitas hidup Allah ada di dalam kita. Lah terus pertanyaannya, kok ada ya Pak, dia anak Tuhan tapi kok bisa membenci orang tuanya sedemikian rupa? Ya berarti belum dimerdekakan. Karena belum hidup di dalam kebenaran Allah. Kok bisa ya Pak, dia anak Tuhan akhirnya gantung diri, bunuh diri, menceburkan diri. Bukan di baskom, di sungai. Akhirnya meninggal dunia. Kok bisa ya Pak? Karena dia belum dimerdekakan. Karena kebenaran belum dihidupi. Ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagaimana mau merdeka? Tidak pernah hidup dalam kebenaran Allah. Makanya dalam ayat yang ke-30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu,
semuanya itu apa Bapak Ibu? Yang ada di ayat 1 sampai ayat 29. Ya. Banyak orang yang percaya kepadanya. Saudara, ayat 1 sampai 29 ditujukan kepada banyak orang. Itu gampang, itu enak, menyejukkan. Tapi giliran ayat 30, Yesus bicara khusus kepada orang-orang yang khusus, yaitu para murid. Dan orang-orang yang pada waktu itu mendengarkan Yesus. Dan ini yang mengejutkan mereka. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya tadi, ya. Jadi selain kepada para murid, kepada orang yang percaya dari ayat 1 sampai 29, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi bagaimana saudara menghidupi sebagai ciptaan baru? Ini lakukan firman Tuhan, kebenaran Allah ini. Amin. Kalau ada anak Tuhan tapi masih diikat tradisi, percaya primbon, percaya ramalan, ya, percaya perdukunan, percaya suhu, percaya orang pinter, itu berarti belum dimerdekakan. Ya, ingat Bapak Ibu, kalau percaya kebenaran Allah, hidup sudah dimerdekakan, saudara baru layak disebut murid Tuhan. Hamba Tuhan juga harus murid Tuhan. Pendeta juga harus murid Tuhan. Bagaimana dia menjadi murid Tuhan? Dia harus menjadi seperti Tuhan. Murid tidak akan lebih dari gurunya. Seorang murid bisa menjadi sama seperti gurunya. Saudara, mari kita lihat kembali. Di dalam ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi dari lahir baru sampai menjadi seperti Kristus, itu kecenderungan kita akan selalu ingin melakukan dosa. Saudara dengarkan saya, kecenderungan dosa itu adalah suatu proses yang terus menerus dan berlaku setiap hari. Bahkan Rasul Paulus yang menulis 2/3 dari seluruh perjanjian baru, ya. Bukan Alkitab ini tapi seluruh perjanjian baru. Kalau yang saya pegangkan perjanjian lama dan baru. Khusus perjanjian baru 2/3-nya Rasul Paulus yang menulis. Tapi Rasul Paulus dengan rendah hati, dengan jujur, melampaui pendeta-pendeta, ya, termasuk saya pada masa-masa yang lalu berkata, setiap kali, setiap hari, setiap saat aku bergumul untuk tidak melakukan dosa. Dan itu perjuangan. Tapi kalau saudara lebih daripada Paulus, puji Tuhan. Kalau saudara berkata, saya nggak pernah kok Pak punya kecenderungan ingin berdosa. Oh ya, puji Tuhan. Coba lihat kanan kiri. Bilang kalau nggak ada, puji Tuhan. Tapi kalau ada, bertobat. Ya, mari kita lihat. Kita lihat dulu Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sebelum kita bahas tentang Paulus. Mazmur 51 ayat 7. Silakan. Ya, Mazmur 51 ayat yang ke-7. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan, oh bukan ini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kecenderungan untuk melakukan dosa itu sudah ada pada waktu kita menjadi janin. Dalam kandungan orang tua kita. Terus Roma 7 ayat 19 sampai 24. Roma pasal 7 ayat 19 sampai 24. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini Rasul Paulus loh Bapak Ibu, apalagi saya, apalagi Bapak Ibu.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terus? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa, kecenderungan dosa yang diam di dalam aku. Walaupun saudara sudah lahir baru. Kenapa? Karena jiwamu harus terus diperbaharui. Di dalam jiwa itu ada apa? Intelektual, pikiran. Harus diperbaharui. Ada orang pinter ciptakan teknologi untuk kebaikan. Tapi ada orang pintar ciptakan teknologi untuk bobol bank. Itu jahat. Jadi hacker. Ngerusak itu jahat. Makanya siapa penemu bom atom itu Bapak Ibu? Penemu bom atom siapa? Yang tanggal 6 Agustus Hiroshima dibom. Tanggal 9 Agustus Nagasaki dibom. Loh Bapak kok tahu? Ya saya belajar waktu itu. Bukan berarti saya tinggal di Hiroshima. Untuk tahun 45 Bapak Ibu ya. Nah pada waktu itu saya pernah baca buku. Itu panasnya bom atom. Setara dengan 6.000 derajat Celcius. Bom atom diciptakan karena ada orang pinter yang namanya. Siapa? Coba nanti cari ya. Seingat saya Albert Einstein. Bukan ya? Bukan. Coba nanti cari ya siapa ya? Pokoknya singkat cerita penciptanya bom atom itu akhirnya menyesal. Ada nggak orang nyesal di depan? Hah? Selalu di belakang. Kalau ada yang menyesal di depan itu namanya pendaftaran. Menyesal selalu di belakang. Saudara tahu pada waktu penciptanya menyesal. Dia sungguh-sungguh. Karena melihat penderitaan. Siapa penciptanya? Ya, terima kasih. Bukan Albert Einstein ya. Berarti saya pun bisa salah kan? Berarti apa? Enggak sempurna. Ya. Jadi kalau pendeta ngomong jangan percaya kalau enggak ada di Alkitab. Amin. Amin. Ya. Saudara mau pendeta sehebat apapun. Ya. Siapapun dia tetap nih Rasul Paulus bilang di dalamnya dia berjuang karena ada kecenderungan untuk berdosa. Amin. Ya. Ini kebenaran yang harus memerdekakan kita. Nah, lihat Bapak Ibu terus. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu sudah muncul, ngintip, mempengaruhi. Terus, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Terus, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa di sini yang sudah lahir baru angkat tangan? Saya yakin semua sudah lahir baru. Percaya Tuhan Yesus makanya mau dibaptis. Ada yang belum dibaptis Bapak Ibu? Ada yang belum dibaptis? Kecuali Sio ya. Ya yang digendong mamanya itu belum dibaptis. Karena dia masih baby. Ya semua sudah dibaptis ya. Puji Tuhan. Berarti sekarang saudara harus berani membayar harga. Untuk apa? Ketika Indonesia belum merdeka masih menjadi negeri yang diperbudak, negeri yang dijajah, yang dilakukan apa? Berjuang mati-matian untuk menggapai anugerah Tuhan sampai kemerdekaan dicapai. Tapi sesudah mendapat kemerdekaan, kemerdekaan harus diisi, harus dijaga. Untuk dapat itu sulit, yang lebih sulit adalah mempertahankannya. Makanya harus NKRI harga mati. Saudara lihat Jerman, ketika akhirnya harus dibagi. Lihat Rusia, negara adik kuasa, ketika
ketika harus terpecah belah. Jadi apa sekarang? Lihat itu Korea. Ketika akhirnya harus menjadi Korea Utara dan Selatan. Makanya Indonesia harus tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ada berbeda-beda suku, ras, budaya, bangsa, etnis. Tapi harus tetap NKRI harga mati. Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan. Jadi sampai hari ini gereja-gereja itu semua menyuarakan mereka adalah yang terbaik. Ya, mereka sudah dimerdekakan. Mereka hidup dalam kebenaran Allah. Tapi benar Bapak Ibu, saya menemukan banyak gereja yang tidak mengajarkan Alkitab secara utuh. Mereka yang ketat di dalam pengajaran, mereka terlalu takut dan paranoid dengan pekerjaan Roh Kudus. Mereka yang giat di dalam pekerjaan Roh Kudus, manifestasi, ada nubuat, ada penglihatan, ada menafsirkan bahasa roh, bukan menerjemahkan bahasa roh. Yang betul menafsirkan bahasa roh. Mereka bergerak di dalam karunia-karunia yang luar biasa. Mereka tidak ketat di dalam pengajaran firman. Sampai mereka berkata nubuat mereka, penglihatan mereka itu nilainya sama dengan Alkitab. Saya ingin kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh Alkitabiah seperti yang Tuhan mau. Saudara ketat di dalam pengajaran, tapi saudara juga mengalir di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu? Supaya kita tidak menjadi timpang. Kebenaran itu adalah kebenaran yang utuh. Dan jangan pernah bermimpi saudara menjadi anak kalau saudara tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Harus tetap menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kalau sudah demikian saya yakin bagian doa dari Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Itu akan nyata dalam hidup kita. Tidak ada anak yang pengen bunuh papa mamanya. Gak ada orang tua yang buang anak-anak. Ya, gak ada suami yang sakit hati sampai meninggalnya untuk istri dan keluarga. Gak ada itu istri yang sakit hati untuk suami, untuk anak-anak, untuk menantu sampai akhir hidupnya. Gak akan pernah ada lagi ya. Saudara, pikiranmu, intelektualmu, kemauanmu, emosimu, perasaanmu semua dikemas diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara sakit, saudara tidak menyangkal Allah. Saudara ambil kuasa kesembuhan Tuhan. Saudara hidup di dalam dimensi kerajaan Allah. Bahwa sakit penyakit, kemiskinan, ketelantaran, semua itu Tuhan tidak pernah berikan untuk kita. Dan saudara harus percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah umat-Mu, kami umat ketebusan-Mu. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Iya, apapun yang terjadi saudara harus percaya Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengerti keberadaanmu. Saudara jangan menyangkal Tuhan dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Oh haleluya. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
segala musim hidupku. Amin, haleluya. Ku kagumi Ya Tuhan, caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. amin Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Mari angkat tangan kananmu dan tak sembahlah Tuhan. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Refrennya. Tak terbatas kuasa-Mu, Percayalah kuasanya tidak tak terbatas. terduga Kuasanya tidak terbatas Bapak Ibu. Percayalah, haleluya. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa. Saudara yang masih terikat dengan hobi yang tidak sesuai kebenaran, terduga saudara yang terikat dengan sakit penyakit, saudara yang masih terikat dengan segala beban hidup, percaya di segala Tuhan akan memerdekakan engkau. musim hidup. Karena Yesus sudah melakukannya bagimu dan bagiku. Tak Oh, terbatas haleluya. kuasa-Mu, Terima kasih Tuhan. terduga cara-Mu. Haleluya. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Saudara yang masih hidup di dalam perbudakan karena sakit penyakit, karena kemiskinan, saudara selalu kekurangan, kerja sudah mati-matian, saudara sudah mengumpulkan tapi akhirnya habis, lenyap, hilang. Saudara, di atas kayu salib Yesus melakukan semuanya untukmu dan untukku, dan Dia sudah memerdekakan engkau. Sekarang jika ada yang hadir, saudara masih hidup dalam perbudakan kemiskinan, perbudakan sakit penyakit, perbudakan hobi-hobi yang tidak sesuai firman. Saudara masih tertindas di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa mempunyai nafsu makan yang baik, yang benar. Saudara masih diikat oleh perbuatan-perbuatan dosa. Sekarang saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah dimerdekakan. Aku sudah mengalami kelepasan dari Tuhan. Aku sudah terima pembebasan. Aku sudah dipulihkan. Aku sudah direstorasi. Aku sudah diperbarui. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ada kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya
ikat segala sakit penyakit. Pergi. Kau dalam nama Yesus keluar. Segala kelemahan-kelemahan pergi. Segala kebiasaan buruk aku bakar dengan api dari sorga. Pergi. Keluar dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dipanggil menjadi seperti Kristus Yesus. Terima kasih. Oh Roh Kudus Allah, Engkau ada di tempat ini. Segala kecenderungan kami yang membuahkan dosa, yang mengejar dosa, mengejar kehidupan yang tidak benar, biarlah sekarang oleh Roh-Mu yang kudus, firman ini dimeteraikan dan kami boleh mengalami pembebasan dan kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur untuk anugerah kemerdekaan bagi negara yang kami cintai, Indonesia. Dan biarlah hujan keselamatan dan hujan pertobatan nyata dan berlimpah atas negeri kami. Kami berdoa untuk TNI dan Polri, untuk Bapak Presiden dan wakilnya, juga untuk semua menteri, DPR, MPR, semua diberkati oleh Tuhan. Diberikan hati yang takut, hati yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau sebentar kami pulang, kami mengucap syukur buat firman yang sudah memerdekakan kami. Buat karya Kristus yang ajaib yang menolong kami. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terimalah persembahan anak-anak-Mu. Tuhan memperhitungkan semua sebagai kebenaran. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang penuh kasih dan kemurahan. Tolonglah kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Pertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah kami berikutnya dengan hati yang selalu bersyukur, selalu memuji, selalu meninggikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin dan menyertai hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dan jadilah engkau berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.